Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di waktu duha ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa berkumpul dalam rangka turut berbahagia memberikan doa restu atas pernikahan saudara-saudari kita Mas Naufal dengan Mbak Salwa. Dan jangan lupa untuk menyampaikan doa keberkahan sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW ketika beliau mendoakan pernikahan dari putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah, yang lebih layak untuk ngasih nasihat di sini itu Pak Helmi atau Pak Nurholis. Cuman saya kira beliau berdua nampaknya keberatan karena pengalaman nikahnya baru sekali. Jadi nyuruh saya, ya sudah Pak, sebenarnya kita punya pengalaman yang sama. Baik, ini mohon maaf ya Mas Naufal, antum berada di semester 8 di kuliah syariah Universitas Islam Indonesia. Oh keliru ya, Universitas Islam Madinah. Jadi kalau saya ngasih tausiah ini kayaknya nguyai segoro ya, makanya mohon maaf, ini sifatnya hanya sebatas sharing pengalaman karena saya nikah lebih awal daripada jenengan. Jadi barangkali nanti ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari yang jauh terlebih dahulu. Jenengan pengen sing pendek atau panjang? Pendek aja ya. Karena acara utama dari pernikahan itu kan, dari walimah itu kan acara untu ya. Sementara acara yang lain sifatnya hanya ubur rampe. Saya sampaikan pendek saja ya. Baik, makanan sudah siap belum? Oh dereng, berarti boleh panjang. Baik. Baik. Seperti yang kita tahu bahasanya dendam musuh Adam. Siapa itu? Iblis. Dia tidak hanya melampiaskan dendam itu kepada Adam, tapi juga kepada anak turunnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya iblis itu musuh bagi kalian. Innasyaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwa. Karena itu jadikan setan ini sebagai musuh bagi kalian. Karena ada orang yang keliru. Kadang ada orang yang keliru. Musuh dijadikan kawan, sementara kawan malah dimusuhi. Berarti dia karakternya terbalik. Makanya Allah kasih peringatan, setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Innasyaitana yad'u hizbahu li ashabi as-sa'ir. Sesungguhnya setan mengajak para pasukannya untuk menjadi penduduk neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan masalah pernikahan, kemudian juga muamalah sesama manusia secara umum, ternyata setan memberikan godaan yang sangat berbahaya. Makanya saya awali tentang perkenalan musuh kita yang utama ini, karena nanti saya mau menyebutkan tentang salah satu di antara godaan setan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, Innasyaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu menjanjikan kepada kalian al-faqra, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuat durhaka, untuk berbuat tindakan fahisyah. Apa kaitannya dengan masalah pernikahan dan muamalah? Jadi seperti yang kita ketahui, banyak orang itu takut nikah. Apalagi kalau kemudian belum punya pendapatan, atau masih di usia sekolah, atau kemudian dia belum punya pekerjaan yang tetap. Rata-rata gimana Pak?
wedi rabi, takut menikah. Yang laki-laki takut nikah, sing wedok takut jangan-jangan nanti kalau saya sudah menikah, suami saya tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi saya. Dan ketakutan itu tidak hanya terjadi pada pasangan laki dan perempuan, calon pengantin, bahkan juga terjadi pada orang tuanya. Wong tuanya sing lanang wedi, kowe iki sekolah, kamu ini masih sekolah, nanti kalau kamu menikah kamu ketibanan beban, harus menanggung nafkah. Orang tua yang perempuan juga sama, kamu nanti kalau nikah belum tentu suamimu bisa membahagiakan kamu sebagaimana orang tuamu bisa membahagiakan kamu. Yo nek iso ngekei sangu, ya kalau suamimu bisa ngasih uang belanja, bisa ngasih ini, bisa ngasih itu, dia belum bekerja, dia belum nyambut gawe. Rata-rata seperti itu. Sehingga orang ditakut-takuti setan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innasyaitana ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Fakir itu secara bahasa artinya haja, butuh. Dibuatlah orang itu selalu merasa butuh. Kamu kalau nikah nanti targetmu nggak terpenuhi, cita-citamu tidak kamu bisa wujudkan. Katanya kamu mau jadi ini, jadi ini. Kalau nikah nanti gagal semuanya. Sehingga dia dibuat seperti butuh dunia, ditakut-takuti dengan itu, akhirnya dia pun ketakutan untuk nikah. Nah, di saat orang itu dalam posisi ketakutan, syahwat masih ada nggak, Pak? Masih dalam kondisi berkobar. Akhirnya mudah bagi setan. Begitu dia dalam kondisi takut, wa ya'murukum bil fahsya, mudahlah bagi dia untuk memerintahkan manusia melakukan kegiatan fahsya. Sehingga dia karena masih punya ketertarikan, masih punya syahwat, gampang bagi setan untuk ngajak orang ini berzina. Karena dia sudah berada di posisi ketakutan. Hal yang sama juga kita bisa lihat orang-orang yang dia bergelimang dengan muamalah yang haram. Kan banyak di antara mereka ketika diajak untuk meninggalkan yang haram tidak mau. Ini pekerjaan yang terlarang, haram, kamu harus tinggalkan. Ketakutan dia. Nanti kalau saya meninggalkan yang ini, saya ngasih nafkah bagi keluarga saya dari mana? Dia ketakutan. Kalau saya harus hijrah meninggalkan riba, nanti saya ngasih makan anak istri saya dari mana? Kalau saya harus meninggalkan yang ini, yang itu, harus meninggalkan yang haram, ini proyek bagus. Terus, wah berarti peluang yang dulunya saya dapatkan nilainya gede, sekarang harus hilang. Begitu dia sudah berada di posisi ketakutan, wa ya'murukum bil fahsya, gampang bagi setan untuk menyuruh dia melakukan tindakan yang keji. Akhirnya apa? Dipengaruhi, kalau begitu nggak apa-apa lah, riba dikit kan nggak apa-apa. Hijrah nanti aja belakangan, kumpulin dulu yang banyak, kamu butuh modal gede. Keluargamu banyak, anakmu banyak, butuh ini, butuh itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sebab terbesar salah satu di antara yang membuat manusia itu berbuat maksiat adalah berawal dari al-faqra tadi. Merasa butuh dengan kehidupan dunia yang nyaman disebabkan karena pengaruh dari setan. Makanya orang yang punya iman dan tauhidnya bagus, dia sadar ada kehidupan yang kedua setelah ini, yang isinya hisab, tidak ada amal. Ada kehidupan akhirat di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. Di saat itulah dia lebih waspada dan lebih hati-hati. Maka dia berusaha untuk cari jalur yang halal. Betul, kita punya kebutuhan terhadap kehidupan di dunia, tapi semua ada aturannya. Sehingga yang dia lakukan apa? Ini tidak boleh, saya harus lewat yang sini. Maka dia harus berusaha bagaimana caranya untuk melewati jalur yang halal. Dalam urusan bermuamalah misalnya, orang ketika mau hijrah ditakut-takuti, tapi karena dia punya iman, dia yakin besok akan ada hisab, dia nggak berani ngambil yang haram, Pak. Ini kecelakaan bagi dia. Maka dia berusaha sabar saja, tempuh jalan yang halal. Orang seperti inilah berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan semangat hijrahnya dalam rangka untuk mengambil sesuatu yang halal. Demikian pula ketika seorang putra-putri kita yang sudah saatnya untuk menikah, bisa jadi dia dalam posisi belum mendapatkan penghasilan sama sekali, tapi dia punya keberanian. Zina nggak boleh, jangankan sampai tingkatan zina, kadang WA-an dengan lawan jenis saja sudah dilarang, memicu munculnya syahwat batin, nggak boleh sama sekali. Saya harus memberanikan diri untuk nikah. Karena itu Nabi SAW memberikan jaminan. Salasun
ada 3 orang. Man kana fihi haqqun 'ala Allahi ayyu'ina. Siapa yang melakukan 3 hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan baginya. Jaminan dari Allah, Allah akan memberikan pertolongan baginya. Salah satunya apa, Pak? An-nakih yuridu bihil afaf. Orang yang menikah niat utamanya adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Sebagaimana ketika ada orang yang bekerja, niat utamanya dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun dia lelah mencari yang halal, disebut oleh Nabi SAW, orang seperti ini fisabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang statusnya hasan, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Pernah para sahabat melihat ada orang yang sangat rajin bekerja, tapi kerjanya untuk mencari dunia. Lalu sahabat itu berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini yang demikian rajin itu dijadikan fi sabilillah, tentu pahalanya akan semakin besar. Apa kata Nabi SAW? "Lau kana kharaja yas'a liwaladihi sigharan." Andaikan dia itu bekerja dengan niat dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil. Apa kata beliau? Kana fi sabilillah. Orang seperti ini bekerja fi sabilillah, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar dengan kelelahan dia mencari yang halal. Seperti itu pula janji Nabi SAW. Allah menjanjikan orang yang menikah dengan tujuan dalam rangka untuk menjaga kehormatan, agar dia bisa salurkan syahwatnya ke arah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Makanya kadang ada pemuda yang perlu bermodal nekat. Mas, saya itu sudah punya calon, tapi pekerjaan belum ada. Saya kok kayaknya masih ragu, belum berani untuk maju. Kamu kira-kira kalau bisa bekerja dan punya kemampuan, nanti setelah menikah sanggup untuk bertanggung jawab, maju. Jika dalam rangka untuk menjaga kehormatan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu artinya adalah orang yang sendirian, yang belum punya pasangan. Berlaku bagi laki maupun wanita. Nikahkanlah para jejaka dan perawan. Makanya sebagian ulama mengatakan sebenarnya menikah itu bukan tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab sosial. Maksudnya gimana, Pak? Tanggung jawab sosial. Bukan cuman tanggung jawab yang belum nikah, kue kudu golek pasangan, bukan. Tapi tanggung jawab sekitarnya. Kalian, wahai orang tua, atau yang sudah menikah, teman-teman kalian yang belum nikah, golekno konco, golekno pasangan untuk mereka yang masih sendirian. Karena itu perintah Allah gimana? Wa ankihu, nikahkanlah al-ayama, yang masih sendirian. Maksudnya, mari bersama-sama mewujudkan pernikahan ini. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Demikian pula para budak kalian yang laki maupun perempuan yang saleh. Nikahkan mereka. Nah, posisi budak, Pak, namanya budak, pendapatannya berapa sih? Dia tidak punya pengalaman entrepreneur misalnya, nggak punya pengalaman jadi konsultan pajak nih, Pak, tidak punya pengalaman jadi driver, namanya budak, rata-rata kuli. Lah terus gimana nanti dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya? Iyakunu fuqara, yang jamin untuk bisa mendapatkan kecukupan, iyakunu fuqara, kalaupun mereka dalam kondisi fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Makanya sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, iltamisu ar-rizqa bizzawaj, carilah rizki dengan cara menikah. Baik. Nah, pemahaman seperti ini masih banyak ya remaja-remaja di sekitar kita yang mereka nggak ngerti, sehingga mereka menjadi korban sasaran godaan setan. Ditakut-takuti, kamu kalau rabi engkau iso ngeragati bojomu, sing perempuan juga gitu, kamu nanti kalau nikah isinya cuman berantem sama suamimu, kamu tidak bisa mewujudkan cita-citamu. Akhirnya mereka ketakutan, di saat itulah mereka digoda untuk berzina. Makanya
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah kasih kita nikmat berupa iman dan pemahaman agama yang benar. Itulah yang ngerem manusia untuk melakukan tindakan kejahatan syahwat, sehingga dia tahu bukan jalur ini yang boleh, jalur yang ini yang dibenarkan, maka dia pilih jalur menikah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, la nara lil mutahabbin mithlan nikah. Di sini ada dua cara baca ya. Bisa dibaca la nara lil mutahabbaini, bisa juga dibaca la nara lil mutahabbin. Aku tidak melihat ada solusi yang paling tepat di antara orang yang saling mencintai atau di antara dua orang yang saling mencintai. Ada dua cara baca. Illan nikah mithlan nikah, selain pernikahan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan solusi terbaik bagi orang yang sudah saling mencintai adalah nikah. Karena itu jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bisa mengantarkan putra-putri kita sampai pada jenjang pernikahan, sehingga mereka selamat dari bahaya syahwat dan kriminal syahwat. Kalau sampai bisa demikian, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menuju jalur yang benar dalam menyalurkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, ini sebatas pesan bagi pengantin laki dan perempuan. Barakallahu fi ursikum wa fi uzufikum. Semoga Allah taala memberikan keberkahan bagi pernikahan kalian. Dan nikah itu tidak hanya menggabungkan dua manusia, tapi lebih dari itu. Pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar. Keluarga besar dari Mas Noval dan juga keluarga besar dari Mbak Salwa. Makanya yang terlibat dalam pernikahan Anda tidak cuma Anda berdua, yang lain juga turut terlibat ya. Karena itu kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan keluarga besar Anda. Kesedihan Anda juga kesedihan bagi keluarga besar Anda. Maka ketika Anda menikah dan sudah mengarungi kehidupan keluarga, pasti di situ ada masalah. Di antara bapak ibu ya, yang sudah menikah bertahun-tahun, dalam keluarganya ada nggak yang nggak pernah menjumpai masalah? Pasti ada masalah ya. Boh raketang urusan duit 500, duit 1000, atau mungkin urusan yang kecil. Tapi dalam satu keluarga pasti punya masalah. Jangankan keluarga manusia biasa, keluarga Nabi Muhammad SAW punya masalah nggak Pak? Punya. Apa masalah yang pernah terjadi pada keluarga beliau? Banyak diceritakan dalam beberapa riwayat. Sehingga kalau ingin punya keluarga tanpa masalah, sabar Pak, itu hanya ada di akhirat. Ketika kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama anak istri kita. Namun kalau di dunia yang namanya keluarga pasti ada masalah. Karena itu sebenarnya yang lebih penting bukan bagaimana menghindari masalah, karena pasti masalah itu ada. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan jangan sampai masalah itu merembet terlalu melebar. Sehingga kadang gara-gara masalah dua orang menyebabkan ada dua keluarga besar yang pecah. Sehingga kita ingatkan sekali lagi, biasanya orang Jawa kan mengatakan ngelumpukno balung pisah, ngeten nggih? Nikah itu ibarat apa, Pak? Ngelumpukno balung pisah, mengumpulkan tulang-tulang yang terpisah. Karena sebenarnya pernikahan adalah mengumpulkan dua keluarga besar. Ya, makanya acara nikah itu disebut dengan walimah, dari kata asal al-walam bimakna al-jam'u. Al-walamu artinya adalah al-jam'u, yang artinya mengumpulkan. Karena ketika walimah orang pada berkumpul, dan kalau itu urusannya dengan pernikahan, di situ terjadi perkumpulan dua keluarga besar, keluarga pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Maka sebisa mungkin jaga baik-baik kebahagiaan kedua orang tua ya. Kalaupun punya masalah ya, kalau bisa jangan sampai bocor ya.
kalaupun terpaksa harus bocor, sebaiknya ditahan sebisa mungkin untuk diselesaikan secara tertutup. Insya Allah dengan ini kita bisa membuat suasana yang baik dari dua keluarga besar agar jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih meluas. Wallahu ta'ala alam, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada banyak kekurangan. Sebenarnya ini cukup grogi karena rano koncone ya. Pak Nurholis, Pak Heli malah turun tadi. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka berdua. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.